Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat kue lebaran yang biasa kita jumpai di pasar-pasar ya, yaitu kue bangkit yang super enak dan renyah lumer di mulut. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. 500 gram tepung tapioka merek Cap Pak Tani. Ini akan kita sangrai sampai teksturnya menjadi ringan dan juga kering ya. Pindahkan tepung tapioka ke wajan. Kemudian beri potongan daun pandan 1 lembar aja ya. Ini disangrai dengan api kecil aja sambil terus diaduk. Jangan berhenti ngaduknya supaya di bawahnya nggak gosong. Nah, ini tepung tapiokanya udah kering dan juga ringan ya kalau diaduk, dan daun pandannya juga udah kering. Jadi udah bisa dimatikan kompornya dan biarkan sampai dingin di suhu ruang aja ya. Selanjutnya sediakan panci, masukkan 130 ml santan dan tambahkan 100 ml air dan tambahkan 180 gram gula pasir. Kemudian ini kita masak dengan api sedang aja sampai gulanya larut dan mendidih. Santannya harus terus diaduk supaya nggak pecah ya. Nah, ini sudah mendidih dan gulanya juga udah larut. Matikan kompornya dan ini kita tunggu sampai dingin di suhu ruang aja ya. Santannya ini saya bagi dua, jadi santan yang di gelas ini ada 170 ml, ini saya pakai untuk campuran di telur nanti. Sedangkan yang di panci ini sisanya akan kita pakai kalau adonan kue bangkitnya jadi lebih keras ya. Diamkan dulu kedua santan ini sampai dingin di suhu ruang aja, karena ini masih hangat ya. Selanjutnya 4 kuning telur, pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan sedang, lalu ke tinggi sampai menjadi pucat seperti ini ya. Kemudian masukkan santan yang udah dingin sebanyak 170 ml yang di gelas tadi ya. Pastikan santannya itu udah benar-benar dingin ya, jangan selagi panas ataupun hangat karena takutnya telurnya nanti menggumpal. Dimasukkan santannya secara bertahap, di mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya. Jangan lupa masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini di mixer lagi sampai rata. Masukkan lagi santannya. Kalau mau pakai vanili bubuk itu boleh aja ya. Saya sini nggak pakai. Walaupun nggak pakai, kuenya tetap enak ya, nggak bau amis telur gitu. Tetap wangi kuenya. Nah, ini telur dan santannya udah tercampur rata. Kita aduk lagi dengan spatula. Kemudian masukkan tepung tapioka yang udah dingin tadi. Dimasukkan dengan cara disaring ya, supaya nggak ada tepung yang bergerindil. Lalu aduk sampai tercampur rata dengan teknik aduk balik ya. Setelah itu masukkan lagi tepung tapioka, ini dimasukkan secara bertahap ya, supaya kita bisa mengatur tingkat kekalisan dari adonannya. Jadi kalau adonannya udah kalis, jangan dimasukkan lagi tepungnya ya. Jangan lupa daun pandannya ini dibuang.
Nah ini adonannya udah mulai berat, jadi nggak bisa lagi ngaduknya pakai spatula, harus pakai tangan ya. Tangan saya udah dicuci bersih tadi. Kita ulen adonannya sampai tercampur rata dan juga kalis ya. Nah ini udah kalis, jadi udah bisa kita bentuk. Ini tekstur adonannya memang keras ya. Kue bangkit itu adonannya memang seperti ini, keras dan juga nggak terlalu lembut banget, tapi masih bisa untuk kita cetak dan kita bentuk ya. Nah ini masih ada sisa tepung tapiokanya. Tepung ini akan kita gunakan untuk taburan di loyangnya nanti supaya nggak lengket, dan juga untuk celupan cetakannya ya, supaya cetakannya juga nggak lengket ya. Kemudian ambil sebagian adonan, letakkan di atas plastik. Adonan ini akan kita gilas nanti. Nah ini sisa adonannya kita tutup dengan plastik supaya nggak terkena udara secara langsung ya, karena nanti kalau kena udara adonannya ini akan lebih mengeras lagi. Untuk loyangnya supaya nggak lengket nanti kuenya, kita beri taburan tepung tapioka sisa tadi ya, ditabur gini aja. Jadi loyangnya nggak usah diolesi margarin ya, cukup tepung aja. Sekarang kita akan pipihkan adonan ini. Jadi adonannya dimasukkan ke dalam plastik, kemudian kita gilas, kita pipihkan dengan rolling pin. Untuk ketebalannya itu jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga, kira-kira setengah senti aja ya. Sekarang waktunya kita mencetak. Saya pakai cetakan bunga seperti ini untuk cetakan bebas ya. Sebelumnya cetakan dicelupkan dulu ke tepung tapioka sisa tadi supaya nggak lengket. Setelah dicetak, diletakkan di loyang yang sudah ditaburi tepung. Ini saya bantu ngambilnya dengan pisau. Sebelumnya pisaunya sudah dicelupkan juga ke tepung ya, supaya nggak lengket. Nah ketebalannya itu seperti ini ya, jadi nggak terlalu tebal juga, nggak terlalu tipis. Nah ini kue bangkitnya siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit. Letakkan loyang di rak bawah, panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit, atau sesuaikan oven masing-masing ya, karena setiap oven itu kan beda-beda ya. Sambil menunggu kuenya matang, kita lanjut lagi untuk mencetak kuenya, tapi sisa adonan yang kita tinggalkan tadi udah kena udara ya, udah mulai mengeras. Kita beri sedikit santan yang tadi kita sisakan di panci ya. Santannya dimasukkan kurang lebih 1 sendok makan aja atau setengah sendok makan. Lalu ini kita ulen sebentar sampai tercampur merata ya. Nah ini adonannya udah mulai sedikit lembut ya, udah bisa kita cetak lagi. Jadi gitu aja teman-teman ya, kalau adonannya udah mulai mengeras atau lebih keras dari sebelumnya, itu kita beri sedikit santan supaya dia lembut lagi sedikit ya. Karena sifat dari kue bangkit sagu ini memang seperti itu ya, gampang mengeras kalau udah kena udara. Dan loyang satu lagi ini siap kita panggang di suhu dan waktu yang sama seperti tadi ya. Untuk loyang sebelumnya ini udah matang ya kuenya, cantik banget hasilnya, warna kuenya itu putih seperti ini ya. Ini wangi banget ya, walaupun nggak pakai vanili, harum banget karena tadi pakai santan jadi harum kelapa gitu ya. Dan di bawahnya juga nggak gosong. Kalau mateng dia di bawahnya berwarna kekuningan seperti ini ya, cantik banget. Ini kuenya kita tunggu sampai dingin baru kita kasih motif ya. Untuk motifnya saya pakai pewarna merah seperti ini. Kita beri motif di tengah-tengah bunga ya. Dan ini saya pakai sumpit menggambar motifnya. Nah ini dia kue bangkit sagunya udah jadi, cantik banget hasilnya, sama seperti yang dijual-jual di pasar-pasar ya. Dan ini manisnya pas ya kalau menurut saya, sesuaikan selera teman-teman aja kalau manisnya. Dan satu resep ini saya dapat 1 toples yang besar.
ukuran 1 kilo. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah ya untuk kue lebaran kita nanti. Cantik banget hasilnya, recommended juga resepnya. Dan ini gurih, rapuh, dan juga renyah ya, nggak keras, dan juga lumer di mulut, bener-bener enak banget. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video saya. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, kesembuhan, dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.